Jadi video ini saya buat untuk bapak-bapak di rumah untuk memperkenalkan ya jenis-jenis varietas yang dihasilkan dari PPKS ya Pak ya. Jadi PPKS yang ngambil ini adalah seri A-nya, kemudian untuk seri B-nya ini adalah PPKS 239 Pak ya. Dan ini adalah sama-sama dari turunan V. Sebelum ke pembahasannya, kita simak dulu performa bibit sawit yang dihasilkan dari PPKS ya Pak ya. Terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya ucapkan terima kasih yang masih setia menyimak video saya ya. Jadi di sini saya akan terangkan varietas yang dihasilkan dari PPKS ya. Sebenarnya saya sangat kesulitan untuk membuat video ini. Ini saya lakukan untuk bapak-bapak di rumah agar mengetahui ya rincian dari varietas yang dihasilkan oleh PPKS ya. Maka dari itu saya di sini sudah menyiapkan coretan, dan untuk pembuatan video jika harus satu persatu ini sangat menyulitkan saya ya. Jadi sangat sulit sekali menemukan menemukan kebun yang bertanamkan bibit dari PPKS ya. Makanya saya buatkan coretan. Jika ada bapak-bapak di rumah yang ingin membeli bibit kelapa sawit jenis PPKS tidak kesulitan ya dengan penyebutan atau nama-nama varietas yang dihasilkan dari PPKS ini ya. Tentunya sangat banyak sekali varietas yang dihasilkan dari PPKS ya, sehingga menyulitkan saya untuk shoot ya videonya satu persatu karena varietas yang dihasilkan dari PPKS di tempat saya tinggal ini ada namun tidak komplit ya. Ada beberapa varietas yang ditanam, diantaranya dari yang Ngambi dan juga Simalungun ya. Yang lainnya sangat jarang sekali, kalaupun ada sangat jauh ya lokasinya dari tempat saya tinggal. Makanya itu sangat sulit untuk saya shoot ya dari performa varietas ini. Di sini langkah pertama saya akan menjelaskan varietas yang dihasilkan dari PPKS ya. Mudah-mudahan bapak di rumah sudah tahu ya apa itu PPKS. PPKS ini adalah pusat penelitian kelapa sawit yang dinaungi oleh 3 lembaga ya, yaitu lembaga pusat penelitian Puslitbun Medan, kemudian ada lembaga penelitian Puslitbun Marihat, dan yang terakhir adalah pusat penelitian Puslitbun dari Bandar Kuala ya. Dan itu adalah 3 lembaga yang menaungi dari PPKS ini ya. Dan tujuan PPKS ini dibuat adalah untuk menciptakan bibit kelapa sawit unggul yang bertaraf internasional ya. Dan ternyata saat ini memang sangat terbukti varietas yang dihasilkan dari PPKS ini sangat baik sekali. Bisa dilihat produktivitas kelapa sawitnya sangat tinggi. Kemudian pertumbuhan ketinggian kelapa sawit varietas PPKS ini sangat baik sekali ya. Per tahunnya hanya
pertumbuhannya hanya 40 hingga 50 cm ya. Itu tandanya sangat baik sekali. Jadi untuk masa ketinggiannya itu sangat melambat, dan hasil yang dihasilkan dari varietas ini sangat baik sekali, varietas yang dihasilkan dari PPKS. Kemudian yang ketiga, jenis varietas yang dihasilkan dari PPKS ini mampu berkamuflase atau beradaptasi dengan baik di keadaan tanah di Indonesia ya, mulai dari tanah gambut, mineral, dan lain sebagainya. Varietas yang dihasilkan PPKS ini terbukti mampu beradaptasi dengan baik ya. Oke, kita lanjut ke pembahasannya. Jadi di sini saya akan perkenalkan, dan saya sudah menyiapkan coretan untuk bapak-bapak di rumah. Jika ada yang minat untuk pembelian bibit, kan lebih gampang lagi Pak ya. Jadi di sini sengaja saya siapkan nama-nama varietas yang dihasilkan dari PPKS ya. Jadi varietas yang pertama saya akan kenalkan yaitu varietas DY XP Sungai Pancur 1 Pak ya, atau biasa disebut dengan Dumpi. Ini bisa dilihat Pak ya, Dumpi. Ini tidak memiliki turunan Pak ya. Yang kedua adalah varietas turunan SP540T Pak ya. Dan di sini varietas turunan SP540T ini sangat banyak sekali, yaitu ada 4. Salah satunya adalah DXP PPKS 50, kemudian DXP Simalungun, kemudian ada DXP Avos, dan yang keempat adalah DXP 540 NG Pak ya. Dan disusul lagi oleh varietas turunan yang Yangambi. Jadi PPKS menyiapkan varietas, kita sebenarnya sangat sulit Pak ya membedakan Pak ya PPKS 239 dengan yang Yangambi. Sebenarnya kita sebutkan sama saja Pak ya. Jadi PPKS yang Yangambi ini adalah seri A-nya, kemudian untuk seri B-nya ini adalah PPKS 239 Pak ya. Dan ini adalah sama-sama dari turunan Yangambi ya, varietas Yangambi. Dan yang terakhir adalah varietas DSP Langkat. Ini adalah varietas yang dihasilkan dari PPKS Pak ya, yaitu ada 9. Jadi bapak-bapak di rumah, jika ingin melakukan pemesanan bibit kelapa sawit yang dihasilkan dari PPKS, bapak bisa simak baik-baik dalam video saya ini ya. Saya sudah kenalkan dari mulai varietas dan beserta turunannya ya. Mudah-mudahan setelah melihat video ini menambah pengalaman atau pengetahuan bapak ya di rumah. Jangan sampai salah dalam pemesanan bibitnya. Bapak harus benar untuk menyebutkan nama varietasnya jika ingin tidak salah beli Pak ya. Nah, yaitu varietas ini memiliki turunan. Yang tidak memiliki turunan adalah varietas DY XP Sungai Pancur 1 atau Dumpi Pak ya. Ini adalah tidak memiliki turunan. Jadi yang kedua adalah DSP varietas Langkat, ini juga tidak memiliki turunan. Yang memiliki turunan adalah varietas Yangambi dan juga varietas SP540T Pak ya, memiliki turunan. Jadi video ini saya buat untuk bapak-bapak di rumah untuk memperkenalkan ya jenis-jenis varietas yang dihasilkan dari PPKS ya Pak ya. Untuk spesifikasinya saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, ini sangat memakan waktu. Di sini saya hanya menjelaskan varietas yang dihasilkan dari PPKS ini Pak ya. Jadi perlu Bapak ketahui, varietas yang dihasilkan dari PPKS ini sudah sangat baik sekali ya Pak ya. Tentunya sangat teruji bertaraf internasional ya, karena memang spesifikasinya sangat baik sekali, yaitu itu tadi yang saya sebutkan, mampu berproduktivitas tinggi, kemudian pertumbuhan kelapa sawitnya sangat melambat untuk ketinggiannya. Jadi per tahunnya ini hanya 40 hingga 50 cm Pak ya. Dan untuk bibit ini juga mampu bertahan di keadaan seperti apapun Pak ya untuk tanah di Indonesia ini. Jadi itu artinya bibit mampu beradaptasi dengan tanah di Indonesia ini ya. Dan untuk
keunggulan lainnya Bapak bisa cari informasi di dalam video saya sebelumnya. Saya sudah pernah shoot juga atau bikin video, yaitu varietas turunan yang ngambi, yaitu PPKS 239 Pak ya. Mungkin tidak banyak lagi yang bisa saya sampaikan dari video ini. Saya ucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pembuatan video dan tutur kata saya Pak ya. Di sini niat saya sharing dan kita mari sama-sama belajar untuk mengetahui tanaman kelapa sawit lebih jauh lagi Pak ya. Dan saya ingatkan untuk Bapak di rumah, jika dalam video ini ada pertanyaan silakan tanyakan di kolom komentar ya Pak ya. Jika ada waktu pasti saya balas. Di sini niat saya sekali lagi saya ingatkan, saya hanya sharing. Apabila ada kesalahan tutur kata saya dan pembuatan video, saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Di sini saya masih belajar dan mudah-mudahan bermanfaat Pak ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.